Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita sampaikan rasa puji serta syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam dan senantiasa memberikan anugerah dan nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa marilah kita aturkan salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku junjungan kita. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya, Aju Puspita Nisa, yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini, dan teman saya satu kelompok adalah Amalia, Agun, dan Abel untuk menyampaikan materi kami yang bertemakan meyakini kode dan kodar melahirkan semangat bekerja. Dipersilakan kepada teman saya. Pengertian kode dan kodar. Pengertiannya adalah memutuskan atau menetapkan. Dalam konteks Islam, kode merupakan merujuk pada keputusan atau penetapan Allah yang telah ditetapkan sejak awal mengenai segala sesuatu yang akan terjadi di dunia. Keputusan ini tidak bisa diubah oleh manusia karena sudah ditentukan sejak awal. Hal ini berdasarkan firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 22, yaitu tiadalah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian, melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Al-Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Artinya, kode merupakan ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Rujukannya adalah sabda Nabi Muhammad, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir untuk setiap makhluk sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Sedangkan qadar secara harfiah berarti kekuasaan atau kekuatan. Dalam konteks Islam, qadar merujuk pada kepercayaan bahwa segala sesuatu di dunia telah ditentukan oleh Allah, baik itu yang sudah terjadi maupun yang akan terjadi di masa depan. Hakikat kode dan qadar. Para ulama memiliki perbedaan pendapat. Sebagian ulama mengartikan sama dan sebagian ulama yang lain memberikan arti yang berbeda. Qadar kerap diartikan sebagai ilmu Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang akan terjadi pada makhluk di masa mendatang. Sedangkan qadar adalah segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala wujudkan, adakan atau berlakukan sesuai dengan ilmu dan kehendaknya. Sementara itu, pengertian qadar menurut bahasa adalah memberi kadar, aturan atau ketentuan. Menurut istilah, qadar berarti ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Hal tersebut sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Furqan ayat 2 yang berisi, yang kepunyaannya lah kerajaan langit dan bumi, dan dia tidak mempunyai anak dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaannya. Dan dia telah menciptakan segala sesuatu dan dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. B. Makna beriman terhadap qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah sudah menentukan segala sesuatu bagi makhluknya. Juga mengimani adanya ilmu Allah yang kadim kekuasaannya yang menyeluruh, serta nasib ketentuan mengenai iman terhadap qada dan qadar tertulis dalam sabda Nabi. Waktu itu seseorang laki-laki bertanya tentang iman beliau. Rasulullah menjawab, iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitab, para rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir Allah yang baik dan yang buruk. Iman kepada qada dan qadar meliputi 4 prinsip sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada ilmu Allah yang qadim, tidak berpermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah telah tertulis di Lauh Mahfuz. Yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat. Iman bahwa Allah adalah zat yang mewujudkan makhluk, Allah sebagai sang pencipta, dan yang lain adalah makhluk. Yang terakhir adalah hikmah beriman kepada qada dan qadar. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa iman kepada qada dan qadar itu merupakan salah satu rukun iman dalam Islam. Seseorang yang mempunyai keimanan pada qada dan qadar akan memperoleh banyak hikmah. Berikut ini adalah beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar yang perlu kita pahami, antara lain
Yang pertama ada termasuk ke dalam orang yang beriman, yang kedua lebih banyak bersyukur, yang ketiga meningkatkan kesabaran, yang keempat pantang menyerah dan selalu berusaha, yang kelima dijauhkan dari sifat sombong, yang keenam memiliki jiwa yang tenang, yang ketujuh menjadi pribadi yang selalu bertawakal, dan yang terakhir selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah penjelasan dari kelompok kami, apakah ada pertanyaan, pendapat, atau saran dari teman-teman sekalian? Jika ada, akan kami persilakan. Moved out to a new city. June is dawning down on me, and all that I can find, a sickly romance in the air. Lovers stroll without a care in sight.